Kedua pria tinggi yang baru saja bertemu beberapa menit lalu itu saling menatap intens. Pasalnya, ini pertemuan pertama mereka selama bertahun-tahun lamanya. Hyuna menatap bingung kedua pria di depannya. Kenapa Apa dan Jongkok Ayushi diam saja? Kalian tidak mau berkenalan. Sementara Ian sudah mengetahui sejarah Taeyong dan Jongkok hanya mengusap keningnya pelan. Dia tak tahu apa yang akan terjadi setelah ini. Apakah mereka akan berbaikan atau justru malah kembali baku hantam? Yuri menatap pria dini yang berdiri di samping Yuno. Apa Ajusi adalah apa Nunu yang selama ini bekerja sangat jauh hingga tak pulang? Perhatian Taeyong teralihkan pada gadis cantik di depannya. Pria itu tersenyum kaku dan mengangguk pelan. Nih aku ayah Yuno, jawabnya. Sementara itu Jongkok hanya berdeci pelan. Anda saja putrinya tahu alasan sebenarnya Taeyong tak bersama Nunu. Pasti sekarang Yuri tidak akan seramai ini pada Taeyong. Wah, apa Yuno sangat tampan. Ternyata Nunu juga mirip papanya. Taeyong tersenyum dan tingkah lucu Yuri. Benarkah Ajusi tampan? Lebih baik tampan mana Ajusi atau ayahmu? Yuri terlihat berpikir keras. Kalian berdua tampan, tapi karena aku anak apa, jadi menurutku apa yang lebih tampan? Taeyong terlihat geli lalu mengusap rambut panjang Yuri. Kau lucu sekali Yuri, kau hanya datang bersama ayahmu. Yuri mengangguk. Nih, Nikoloma tidak bisa ikut karena kesibukannya di butik. Dia minta maaf karena tidak bisa hadir di ulang tahun Yuno. Tapi dia menitipkan, oh seperti itu, sepertinya ibumu sangat sibuk ya. Lebih baik dari ayahmu. Apa kau bilang? Sang Jongkok ketika mendengar. Merasa akan ada tanda-tanda keributan, Yan pun langsung bertindak. Gajah, kita mulai menghias halaman belakang. Taeyong dan Jongkok menoleh bersamaan ke arah Yan. Wanita itu membawa Yuri dan Yuno ikut bersamanya menuju halaman belakang. Setelah mereka sudah tak terlihat lagi, Taeyong dan Jongkok kembali saling menatap tajam. Jadi kau sudah sadar, sindir Jongkok. Taeyong tersenyum tipis. Menurutmu, kuharap kau tak menyakiti Yan dan Yuno lagi. Mana mungkin aku menyakiti anakku dan ibunya. Mungkin dulu aku memang jahat karena tak peduli dengan anakku sendiri, tapi sekarang aku bersumpah akan menebus semua kesalahanku dan membahagiakan mereka. Aku harap kau bisa membuktikan ucapanmu itu. Ucap Jongkok singkat lalu beranjak pergi menyusul Yan dan anak-anaknya. Semuanya fokus menghias tanaman belakang villa Taeyong. Mereka tak menyewa orang untuk menghiasnya karena acara ulang tahun Yuno tidak terlalu besar, hanya mengundang orang terdekat dan teman-teman sekolah. Ia hendak menggantung balon di depan yang cukup tinggi. Wanita itu lalu mengambil kursi di dekatnya sebagai pijakan agar ia bisa meraih tempat itu. Namun saat Yan langsung menoleh dan melihat Taeyong berdiri di sampingnya. Biar aku saja, ucap Taeyong mengambil alih balon di tangan Yan lalu memasang balon itu tanpa bantuan kursi. Yan menatap Taeyong yang sedang fokus memasang balon. Entah kenapa matanya susah berpaling dari pria itu hingga tanpa sadar Yan menatap Taeyong tanpa berkedip. Ada lagi, tanya Taeyong setelah selesai memasang balon itu dan langsung menoleh ke arah Yuno. Pria itu sedikit kaget mendapati Yan sedang menatapnya lekat, namun wanita itu langsung mengalihkan pandangannya ke arah lain. Ini dan ini, Yan langsung mengambil balon yang lain untuk ditaruh di tempatnya. Taeyong menerima balon itu dan kembali memasangnya. Setelah selesai mempersiapkan segala kebutuhan pesta dan mendekorasi dengan sederhana, mereka semua pun memilih untuk beristirahat karena ini sudah hampir tengah malam. Yuno dan Yuri juga terlihat sangat kelelahan. Mereka berdua sudah tidur lebih. Yan menutup pintu kamar Yuno dengan pelan. Sekarang justru yang menjadi pikirannya dia harus tidur di mana. Di sini hanya ada 3 kamar. Dia biasa tidur bersama Yuno, sedangkan sekarang yang tidur dengan Yuno adalah Yuri. Jongkok tidur di kamar tamu dan Taeyong juga tidur di kamarnya. Yan bertemu mematung di tempatnya sembari berpikir dia akan tidur di mana. Di sofa. Tapi Yan, kau tidak tidur? Tanya Jongkok yang akan masuk ke kamarnya. Yan terdiam di sesaat lalu mengangguk pelan. Aku akan tidur. Kau tidur di mana? Pertanyaan yang paling dihindari Yan akhirnya. Dia tidur bersamaku. Suara bass Taeyong tiba-tiba terdengar. Pria itu mendekat dan langsung menarik tangan Yan menuju kamarnya. Jongkok menatap punggung keduanya heran lalu geleng-geleng kepala dan melanjutkan langkahnya menuju ke kamarnya. Taeyong menutup pintunya. Dia menatap Yan yang terlihat sangat tegang. Tidurlah di sini, aku akan tidur di sofa itu. Tunjuk Taeyong pada sebuah sofa panjang yang ada di. Tapi tidurlah, aku pasti sangat lelah. Petang Taeyong lalu hendak melangkah ke arah sofa. Tunggu, Yan tiba-tiba memegang lengan Taeyong membuat pria itu berhenti dan menoleh ke arahnya dengan tatapan bingung. Weh, kau tidurlah di tempat tidur, biar aku yang tidur di sofa. Ini kan kamarmu, guman Yan pelan. Taeyong tersenyum tipis. Kau lupa jika kau tidur di sofa, besoknya badanmu
Ian terdiam yang dikatakan Taeyong benar juga. Ternyata pria itu masih mengingat kebiasaannya. Tangan Taeyong perlahan terangkat dan mengusap pipi Ian lembut, menepikan helaian rambut yang menutupi wajah cantik Ian hingga dia bisa melihat. Tubuh Ian menenggang, merasakan sentuhan Taeyong di pipinya. Aku merindukanmu Ian, guman Taeyong pelan. Ian terdiam. Salahku sangat besar padamu. Izinkan aku menebus kesalahanku dengan cara membahagiakanmu dan Yuno di sisa hidupku. Aku ingin terus berada di dekatmu mulai sekarang. Ian menatap mata Taeyong lekat berusaha mencari kebohongan di sorot mata Taeyong, namun dia tak menemukan kebohongan itu. Ayo kita mulai dari awal demi kebahagiaan Yuno, bisik Taeyong. Kedua tangannya lalu melingkar pinggang ramping Ian dan memeluk wanita itu erat. Ian merasa debaran yang kencang di jantungnya. Taeyong mulai mengecup dan memberikan tanda kemerahan yang terang di sana sebagai tanda bahwa Ian kembali menjadi miliknya. Ian mendorong pelan dada Taeyong hingga ciuman kerinduan itu terlepas. Mereka saling menatap beberapa saat hingga akhirnya entah siapa yang lebih dulu, kedua bibir itu saling memberikan kenikmatan satu sama lain. Dari sela-sela ciuman yang semakin menundur itu, Taeyong perlahan mendorong Ian ke arah tempat tidur dan stage yang ada di dekat mereka. Pelan-pelan Ian meremas rambut Taeyong. Taeyong langsung meraup bibir merah Ian dan melumatnya dengan kasar. Tanya tak tinggal diam. Taeyong menatap wajah Ian yang penuh keringat. Kau menikmati ini? Ian tak bisa menjawab. Taeyong terlalu menyerangnya hingga dia tak mampu bicara sedikit pun, hanya dan teriakan yang keluar begitu saja dari mulutnya. Aku selalu merindukanmu Ian, selalu merindukanmu. Biarkan aku melakukannya sampai rasa rinduku padamu terobati. Lihat Taeyong dengan suara serak. Tapi pelan-pelan Ian meremas punggung Taeyong, merasakan sensasi bercampur nyeri ini. Taeyong tersenyum setelah mendapat izin. Dia pun kembali meraup bibir Ian dengan penuh nafsu dan semakin Ian dan Taeyong selama permainan mereka kemarin. Ian benar-benar tak bisa tidur hingga sekarang, namun semua itu terbayarkan dengan rasa yang diberikan Taeyong yang sangat dia rindukan. Ian lepas sepihak, dia melihat jam waker kecil yang ada di nafas. Masih terlalu pagi. Taeyong kembali menarik pinggang Ian agar kembali merapat padanya. Tapi kita harus mulai menyiapkan segala kebutuhan pesta. Aku belum mengambil kue ulang tahun dari toko temanku. Taeyong membuka matanya dan menatap wajah polos Ian yang potensialnya semakin terlihat cantik dan menggoda di matanya. Nanti aku akan mengantarmu mengambilnya sayang. Sekarang aku sangat haus, aku ingin minum susu darimu. Apa? Ian menutup matanya yang merasakan Taeyong seperti yang kehausan. Sesekali dia bersuara saat pria itu terlalu gemas. Apa Oma di dalam? Tiba-tiba suara Yuno terdengar. Ian dan Taeyong menghentikan kegiatan mereka. Taeyong langsung mengangkat kepalanya sementara Ian langsung memakai. Tuh kan Yuno jadi bangun duluan, guman Ian. Taeyong tersenyum tipis. Kita lanjutkan nanti, bisiknya lalu mengecup bibir Ian sekilas dan beranjak menghampiri pintu kamarnya. Ian geleng-geleng kepala, ternyata sifat Taeyong tidak pernah hilang. Taeyong membuka pintu kamarnya dan memberikan senyuman terbaiknya untuk Yuno. Pagi juga, apa Oma ada di dalam? Tanya Yuno. Tak lama kemudian di belakang Taeyong dengan senyuman tak kalah manis membuat Yuno mimpi. Yuno tertawa geli, matanya lalu menangkap sesuatu yang aneh dari ibunya. Oma, ada apa ya lehermu? Apakah merah-merah itu? Apa itu sakit? Ian terkejut. Itu hasil dari apa dan Omamu membuat adik untukmu? Tiba-tiba suara jongkok terdengar dari belakang Yuno. Pria tampan itu tersenyum tipis melihat raut wajah Ian dan Taeyong ketika dia mengatakan itu. Benarkah Oma, apa benarkah yang dikatakan jongkok Ajushi? Tanya Yuno dengan mata berbinar. Ayo jangan dengarkan Ajushimu itu. Sementara jongkok hanya tersenyum meremehkan ke arah Taeyong dan berlalu pergi. Taeyong tak suka melihat ekspresi menyebalkan jongkok. Ya, aku tak suka kau bicara seperti itu di depan anak kecil. Serunya menatap punggung jongkok yang mulai menjauh. Jongkok hanya mengedikan bahunya. Cepat mandi, aku sudah pesan makanan untuk kita semua. Acara penuh dimulai, para undangan mulai berdatangan. Tidak banyak memang, karena mereka yang diundang hanya orang-orang yang akrab dengan Yuno. Terlihat kakek Lee datang paling awal. Pria itu datang dengan membawa sebuah kantong
plastik berukuran sedang yang semai tahu isinya apa. Kakek seru Yuno berlari menghampiri pria tua itu. Kakek Kli tersenyum lalu membalas pelukan Yuno. Selamat ulang tahun Yuno, maaf kakek hanya punya ini dan hanya bisa memberikan ini. Yuno tersenyum mengencana kakek. Kakek kan tahu aku sangat suka ikan. Gajah anak itu menarik tangan kakek Li bergabung dengan keluarganya. Taeyong tersenyum melihat kedatangan pria tua yang sudah menjaga. Kakek Li tersenyum, dia senang melihat hubungan Taeyong membaik. Semoga mereka bisa kembali demi Yuno. Yuri Nuna. Yuri tersenyum dan membawa sopan pada pria tua itu. Hanya masih kakek Li, Yuri menida, aku jadi ingin makan ikan bakar buatan kakek Li. Kakek Li tertawa memperlihatkan gigi ompongnya. Yuri dan Yuno tertawa melihat gigi kakek Li yang hilang saat tertawa. Beberapa saat kemudian, teman-teman sekolah Yuno pun berdatangan. Yuno langsung menyambutnya dan memperkenalkan Yuri pada mereka. Untungnya Yuri bisa cepat beradaptasi bersama teman-teman Yuno. Di saat para undangan sudah mulai berdatangan, dia teringat dengan seorang yang belum juga datang. Henry Pria itu bilang dia pasti akan datang di hari ulang tahun Yuno. Meskipun hubungan mereka sudah berakhir, tapi biar bagaimanapun Henry adalah yang selalu ada di saat dia kesulitan. Sedang apa melamun seorang menyentuh bau Ian dengan lembut. Apa yang kau pikirkan? Ternyata yang menatap lekat wajah cantik Ian yang dipoles pakai ketipis serta dress sederhana yang melekat di tubuhnya, namun hal itu menambah kecantikan. Tidak, aku tidak memikirkan apapun. Taeyong masih utama menatap wajah cantik Ian. Henry aja sih, seruan Yuno yang masuk ke telinga Ian membuat Ian menoleh dan mengalihkan pandangannya. Ian menatap sosok pria tinggi itu datang bersama seorang yang mengekor di belakangnya. Ia sedikit menyipitkan matanya yang melihat sosok itu lebih jelas. Henry tersenyum pada Yuno yang berlari menghampirinya. Pria itu berjongkok dan memeluk Yuno dengan erat. Selamat ulang tahun, Nono, ucapnya. Ajusi, aku sangat merindukanmu. Ajusi juga merindukanmu, Nono. Henry tersenyum lalu memberikan sebuah kado besar untuk Yuno. Ini hadiah spesial untukmu. Ajusi, kau datang bersama siapa? Tanya Yuno polos. Henry menoleh ke arah kado di sampingnya sekilas lalu kembali melihat ke depan. Dia kasih Ajusi. Kadang Taeyong sedikit mengkerut ke kasih. Jadi sekarang sudah bukan kasih Ajusi lagi, tanya Yuno polos. Henry tersenyum lalu dia menoleh ke arah Yeren merasa tidak enak. Gadis itu hanya mengangguk paham, dia sudah mengerti karena Henry. Nih, sekarang apa Nono kan sudah kembali jadi Wah Ajusi untuk menjaga rumah Nono sudah selesai. Oh seperti itu, Yuni mengangguk terima kasih Ajusi selama ini. Kita dapat bersama sayang, kau harus jadi anak yang baik dan membanggakan kedua orang tuamu, mengerti? Aku janji akan membanggakan kalian semua. Yuni mengaku mantap, dia lalu melihat ke arah Yeren. Ibu tolong jaga Hendra Ajusi, dia orang yang sangat baik. Yeren tersenyum dan menjepit kemas pipi Yuno. Ego, kau lucu sekali, kau tenang saja, ibu akan selalu berada di samping Ajusimu ini. Ajusi mau aja ikut aku bertemu dengan Oma dan apa juga jongkok Ajusi dan Yuri, aku ingin perkenalkan kalian. Ternyata para pria yang pernah mengisi hati Ian memang bukan pria sembarangan. Memang tak bisa dipungkiri kecantikan Ian bisa membius semua pria yang mengenalnya termasuk dirinya. Sementara itu Ian melihat gadis cantik yang berdiri di dekat Henry. Apakah gadis itu yang dimaksud telah dijodohkan dengannya? Gadis yang cantik, semoga Henry bisa melupakannya dan bahagia dengan gadis itu. Sebuah tangan melingkari pinggangnya, membuat Ian tersentak kaget dan menoleh. Aja, sekarang acaranya akan dimulai, guman Taeyong lembut. Ian tersenyum tipis dan mengaku pelan. Mereka berdua pun melangkah menuju ke tengah-tengah halaman tempat Yuno akan meniup lilin ulang tahunnya. Ian menoleh ke arah Ian dan Taeyong yang sedang berdiri di tengah-tengah mereka bersama Yuno. Matanya menatap Ian lekat. Diakui wanita itu memang sangat cantik, meskipun usianya sudah tidak bisa dikatakan muda lagi, hingga membuat pria tampan dan kaya terpesona dengannya. Tiba-tiba Yeren merasakan tangan besar menggenggam tangannya. Ia pun menoleh dan matanya pun bertemu dengan mata teduh Henry. Pria itu tersenyum tulus ke arahnya. Yeren tanpa ragu membalas senyuman pria tampan itu. Dia sudah berjanji akan berusaha Henry, mencintainya dan melupakan Yeren. Sekarang acara cup lilin dimulai. Setelah bernyanyi, Taeyong menyuruh Yuno untuk memejamkan mata dan berdoa meminta permohonan. Yuno mengaku paham dan langsung menutup matanya dan
Dia mengadupkan semua tangannya di depan dada dan berkata dalam hati, Tuhan, aku hanya punya satu permintaan utama. Aku ingin Abang dan Uma kembali bersama. Setelah mengucapkan doa itu, Yuno langsung meniup lidahnya. Suara tepuk tangan dan sorak-sorak dari teman sekelas menambah keramaian pesta itu. Yuno sangat. Sekarang potong kuenya, sayang, ucap yang lembut. Yuno mengangguk dan mulai memotong kuenya. Potongan pertama tentu saja untuk Oma yang sangat disayanginya. Oma, terima kasih sudah merawatku dengan baik dan menyayangiku. Meskipun aku kadang nakal, aku menyayangimu. Yuno mencium pipi Yen. Potongan kedua, Yuno memberikannya pada Taeyong. Dan yang ini untuk apa? Ya, selalu memberikan apapun yang aku mau. Aku berharap apa tidak pergi jauh dariku lagi. Aku menyayangimu apa? Yuno mencium pipi Taeyong. Taeyong tersenyum tipis. Dia menatap potongan kue kedua itu dengan lega, lalu dia menoleh ke arah sosok pria yang berdiri tak jauh darinya. Taeyong menghela nafas dan melangkah menghampiri pria itu. Dia lalu memberikan potongan kue itu ke arah pria itu dengan tatapan teduh. Henry bingung kenapa Taeyong malah memberikan kue ini untuknya. Bukankah potongan ini memang untuknya sebagai ayah Yuno? Kurasa aku lebih pantas menerima potongan kue ini, karena selama aku tak ada, kau yang selalu menjaga Ian dan putraku saat aku tidak mampu melindungi mereka. Hanya kaulah yang mampu melakukannya, kau yang menggantikan tugasku sebagai ayah, dan untuk Yuno aku tak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Ian begitu berbahaya mendengar ucapan Taeyong. Ian tersenyum terus karena mereka berdua. Jadi sekarang potongan ketiga untuk apa? Tanya Yuno. Taeyong mengangguk dan hendak mengambil potongan kue itu. Namun tiba-tiba suara seorang terdengar. Seharusnya ini untukku, ucap Jongkok membuat Taeyong menoleh sini sekarangnya. Jongkok melipat tangannya di dada. Biar bagaimanapun aku pernah menemani Yin saat dia hamil dan juga pernah menjaga Yuno ketika masih bayi, sindirnya. Taeyong mendengar kesal. Kau masih makin membuatku terlihat seperti yang brengsek. Memang begitu kenyataannya. Jongkok, gerutu Taeyong. Sudah, jangan berdebat sekarang. Berdebatlah nanti saat pestanya sudah selesai. Ian akhirnya bersuara sebelum Taeyong dan Jongkok adu mulut dan berujung baku hantam.